saya bingung mau belajar agama tapi tidak tahu mulai dari mana dan sama siapa. Ini memang betul ya, bagi orang yang mau belajar agama kadang ada kebingungan pada dua hal ini. Yang pertama, dia mulai dari mana belajarnya. Jawabannya mulai dari mana? Dia mulai dari ilmu-ilmu yang wajib untuknya. Apa itu ilmu-ilmu yang wajib untuknya? Ilmu-ilmu yang menyebabkan dia syah sebagai umat Islam hidup di atas muka bumi ini. Dia beribadah kepada Allah dengan benar, dia meninggalkan kesyirikan, dia bisa wudhu dengan benar, sholat dengan benar. Kalau datang bulan Ramadan dia bisa puasa dengan benar. Dia punya harta, dia tahu cara menghitung hartanya, mengeluarkan zakatnya. Dia punya kemampuan, dia pergi haji, dia masuk bisnis, dia tahu cara berdagang. Itu ilmu dia pelajari. Itu ilmu-ilmu wajib namanya. Dia mulai dari ilmu itu. Yang lainnya di atas kadar fardu kifayah, itu adalah hal yang disunnahkan. Dari ilmu yang wajib juga adalah ilmu yang dia perlukan ketika sakaratul maut. Adalah ilmu yang dia perlukan ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu seorang perlu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, jangan dikira itu datang sendiri tiba-tiba muncul. Itu berdasarkan pengetahuan dan ilmu. Makanya belajar apa makna la ilaha illallah. Itu perlu dipelajari dari guru. Kadang sebagian umat Islam menerjemahkan la ilaha illallah saja sudah keliru. Iya. Dia pahami la ilaha illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Sekadar itu saja. Kalau sekadar itu saja, kaum musyrikin di masa Nabi sudah masuk Islam semua. La ilaha illallah bukan itu dasar maknanya. Walaupun mencakup hal tersebut, tapi pokok makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah dan dia harus kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Itu keislaman namanya. Itu keislaman. Dan di masa ini banyak yang merusak prinsip la ilaha illallah. Iya, semua agama benar. Ya, pluralisme, macam-macam namanya di masa sekarang. Karena itu perlu dia belajar. Itu dia perlukan di sakaratul maut. Dari ilmu yang wajib, ilmu yang perlu dia pelajari supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada 3 pertanyaan, siapa Rabb yang diibadahi, apa agamamu, dan siapa Nabi yang diutus kepadamu. Nah, itu ada ilmunya. Iya, ada ilmunya. Saya ada pelajaran seputar itu, menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Bisa dilihat di situs saya, silsilah pelajaran tentang hal tersebut. Ya, itu memang ilmu mesti untuk dipelajari. Nah, sekadar lebih daripada itu adalah hal-hal yang disunnahkan. Pada siapa dia belajar? Dia belajar kepada guru yang memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, guru ini bersih akidahnya. Akidahnya lurus. Tidak ada penyimpangan dalam akidah. Keyakinan Islam itu wahyu. Diturunkan oleh Allah. Dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW. Nabi mengajarkannya kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkannya kepada para tabi'ut tabi'in. Terus berlanjut hingga hari ini. Akidah yang benar itu terjaga, terpelihara, disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat di dalamnya. Karena itu dia cari guru yang mencocoki ya, akidah yang benar. Kemudian yang kedua, dia cari guru yang lurus metode berfikirnya, jalan beragamanya. Dia jalan beragama sebagaimana jalannya para as-salaf, jalannya Nabi dan para sahabat. Dia berjalan di atas dasar agama sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ulama. Dia jalan di atas jalan beragama, bukan bersandar pada akalnya, bersandar pada hawa nafsunya, bersandar kepada pemikirannya. Ya, kadang sebagian orang di masa ini sok tahu ya, dianggap pemikirannya bagus, padahal pemikiran primitif kadang. Dan pemikiran kalau di bahasa orang-orang ini, mereka sering menuduh orang lain dungu, padahal dia adalah orang yang paling dungu mungkin. Karena menyelisihi akal sehat yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya. Apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan Hadits, itulah akal yang paling sehat. Akal yang paling sehat. Jadi dia harus cari guru yang lurus jalannya. Itu syarat yang kedua.
bagus cara berpikirnya. Kemudian syarat yang ketiga, dia harus cari guru yang guru ini ikhlas di dalam mengajar dia. Guru ini memang ingin dia ini selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Guru yang memang menasihati dia kepada jalan yang paling baik. Itu seorang guru. Kalau dia dapat guru seperti itu, maka itu kelihatan. Kalau dia salah, guru itu akan bilang salah, kamu keliru. Tidak ada abu-abu di dalam hal tersebut. Dia tidak cari ridho kamu di dalam hal itu. Mau senang, mau tidak senang, guru akan terangkan, kamu keliru di dalam hal tersebut. Sebab itu jalan agama, nasihat untuknya. Maka carilah guru-guru yang memiliki 3 ketentuan. Kalau sudah terpenuhi 3 ini, sisa bidang ilmu yang dia pelajari. Nah, guru itu disyaratkan harus menguasai bidang ilmu yang dia ajarkan. Bidang ilmu yang diajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.